Sekali ini saya akan mengutip statement dari pakar, yakni pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Yusa Juyadi, yang mengatakan bahwa dengan penghapusan presidensial threshold ini artinya partai politik sudah bisa bersiap sejak dini untuk melakukan kaderisasi agar nantinya bisa menawarkan calon-calon terbaik dari kadernya. Saya mengutip dari dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yance, Arizona. Dia mengatakan bahwa dihapusnya ambang batas pencalonan presiden ini menjadikan semua partai politik tanpa terkecuali yang lolos verifikasi untuk bisa ikut pemilu dalam mencalonkan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden. Hal ini mengimplikasikan bahwa makin banyak calon presiden yang dapat dipilih oleh masyarakat. Oke, kalau saya mengutip pernyataan mantan ketua MK yang pertama kali ya, Bapak Jimli Asidiki, dia bersyukur atau mensyukuri dengan adanya putusan MK di pimpinan Pak Suhartoyo ya, untuk menghapus ketentuan presidensial threshold 20%. Menurutnya putusan MK ini merupakan kado istimewa ya, kado di awal tahun 2025. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda berjumpa lagi di dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Sylvia Agustina, saya Adi Sunario, dan bersama saya Denny Zulniadi. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tema ini, mari kita saksikan video editorial Bedah Tajuk berikut. Berpacu menuju Pilpres berkualitas. MK menghapus ketentuan ambang batas presiden dalam Undang-Undang Pemilu dengan mengabulkan perkara nomor 64/PUU-22 Romawi /2024 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Safei, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Khairul Fatna yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Keputusan MK ini membawa angin segar bagi partai kecil dan besar untuk mengusung kandidat mereka dalam Pilpres 2029. Putusan ini juga membuka peluang kompetisi politik lebih berwarna karena tokoh-tokoh bisa maju tanpa harus khawatir terganjal syarat presentase perolehan kursi parpol di parlemen. Menurut MK, Presidential Threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Ambang batas persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga melanggar moralitas dan rasionalitas serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden. Putusan ini pun disambut positif oleh para partai politik yang pada pemilu ini berada di bawah batas tersebut. Salah satunya Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang memandang bahwa ini sebagai tanda kemenangan demokrasi. PKN memandang bahwa putusan ini memperluas gerak publik berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi. Tak ayal, putusan MK ini tentu akan disambut parpol lainnya yang juga berada di bawah ambang batas. Selain itu, pengusungan pasangan calon berdasarkan ambang batas tak cukup efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Langkah ini sangat bagus terhadap demokrasi yang semakin inklusif. Penghapusan presidensial threshold disebut juga bisa menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto ketika hendak maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 untuk periode kedua. Hal tersebut tidak terlepas dari terbukanya peluang bagi setiap partai untuk mengusung sendiri kandidatnya pada Pilpres tanpa harus berkoalisi. Peniadaan ambang batas ini telah memberikan stimulus bagi partai politik dan calon potensial untuk lebih aktif berpartisipasi dalam Pilpres sehingga menjadi lebih kompetitif. Penghapusan presidensial threshold ini juga memberi stimulus bagi partai untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya agar bisa maju dalam Pilpres. Realitas politik ini, baik secara langsung atau tidak, membuat partai lebih hidup dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, kaderisasi politik, hingga seleksi politik. Secara elektoral, bagi petahana yakni Presiden Prabowo, mau tak ada pilihan, Presiden Prabowo harus menggenjot habis-habisan kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menjamin elektabilitasnya terjaga, sehingga punya peluang besar terpilih lagi di periode kedua.
Kita pun bisa memprediksi penghapusan presidential threshold ini membuka peluang nama-nama baru dari partai besar ataupun kecil untuk muncul dalam Pilpres 2029. Sehingga jelas dengan adanya aturan ini secara tidak langsung bakal membuat partai bergerak lebih cepat untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya. Namun bisa jadi penghapusan presidential threshold membuat para calon atau partai politik terancam dengan banyaknya kandidat. Sehingga dengan banyaknya lawan yang akan berkontestan, upaya untuk mengalahkan lawan itu pun makin sulit. Untuk itu, kita berharap penghapusan presidential threshold ini bisa jadi pembelajaran bagi masyarakat maupun partai politik, terutama dari sisi demokrasi. Kita bisa mengusung atau memilih pemimpin yang berkompeten dan berkualitas tanpa dibatasi oleh ambang batas. Pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita memulai perbincangan kita terkait dengan putusan MK yang menghapus presidential threshold, seperti biasa, sekali ini saya akan mengutip statement dari pakar, yakni pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Yusa Juyadi, yang mengatakan bahwa dengan penghapusan presidential threshold ini artinya partai politik sudah bisa bersiap sejak dini untuk melakukan kaderisasi agar nantinya bisa menawarkan calon-calon terbaik dari kadernya. Oke, gimana kalau dari Mas Adi? Saya mengutip dari dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ya, Yance, Arizona. Dia mengatakan bahwa dihapusnya ambang batas pencalonan presiden ini menjadikan semua partai politik tanpa terkecuali yang lolos verifikasi untuk bisa ikut pemilu dalam mencalonkan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden. Hal ini mengimplikasikan bahwa makin banyak calon presiden yang dapat dipilih oleh masyarakat. Oke, menarik sekali. Bang Dedi, gimana nih? Oke, kalau saya mengutip pernyataan mantan ketua MK yang pertama kali ya, Bapak Jimli Asidiki, dia bersyukur atau mensyukuri dengan adanya putusan MK di pimpinan Pak Suhartoyo ya, untuk menghapus ketentuan presidensial threshold 20%. Menurutnya putusan MK ini merupakan kado istimewa ya, kado di awal tahun 2025. Oke, jadi kan dengan penghapusan presidential threshold ini artinya partai-partai politik yang sebelumnya dipersyaratkan memiliki kuota 20% ya di parlemen bisa untuk mencalonkan di dalam pemilihan Pilpres 2029 mendatang. Itu artinya orang-orang bahkan bukan dari partai politik aja, bahkan mungkin menteri-menteri pun punya potensi ya untuk mulai dari sekarang mempersiapkan dirinya untuk menarik masyarakat melalui kinerjanya. Gimana kalau menurut Mas Adi? Kalau dari kacamata untuk saya ya, kacamata saya sendiri, penghapusan presidensial threshold ini sangat menarik ya. Apalagi sejauh ini kan kita tahu bahwa yang menggawangi pencalonan presiden dan wakil presiden ini hanya partai-partai besar gitu kan, yang memenuhi ambang batas 20% atau di atasnya. Nah ini kan banyak partai-partai kecil sebenarnya mereka yang memiliki potensi atau kandidat yang memang benar-benar mewakili rakyat ya, yang mereka mempunyai kapasitas, kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin, tapi mereka tersandung dengan ambang batasnya itu tadi. Nah dengan adanya putusan MK ini membuat demokrasi kita ini semakin menarik ya, apalagi memberikan kemudahan untuk partai-partai kecil untuk maju dalam kontestasi politik pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Artinya peluang untuk semakin banyak nanti paslon capres ini makin banyak ya Mas ya? Iya, apalagi kan ini apa namanya kandidat-kandidat sebelumnya ya, seperti Gibran, Anies Baswedan, kemudian Erick Thohir itu yang sebelumnya sempat digadang-gadang PAN, yang didorong partai PAN itu untuk menjadi wapres di putaran Pilpres tahun lalu. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, mungkin juga bisa Puan Maharani dari Partai PDIP ya, bisa langsung berpeluang juga ya. Jadi kan banyak menarik nih, apa wajah-wajah baru
bisa ikut untuk kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang untuk bisa menantang nih Prabowo, kan mungkin bisa Iya, maju betul kembali sekali. kan di putaran kedua atau di pemilihan Presiden mendatang. Jadi semakin bervariasi untuk lawan-lawan yang bisa berkontestasi politik di Iya. pemilihan presiden dan Iya, wakil presiden. artinya gini, setiap partai itu ya seperti yang sudah berdiri atau yang sudah diakui oleh negara, pemerintah, artinya tidak perlu ambang batas 20% gitu kan ya. Dia bisa mencalonkan kader terbaiknya gitu kan untuk menjadi presiden. Artinya dengan keputusan MK ini mengembalikan kedaulatan politik ya ke tangan rakyat gitu. Iya, artinya nantinya demokrasi kita, pilpres kita ke depannya bisa lebih inklusif. Tapi mungkin yang masih menjadi PR adalah catatan dari MK adalah DPR dan juga pemerintah segera merevisi UU terkait dengan pemilu. Tapi saya mau tanya ke Bang Denny nih, gimana kalau dari Bang Denny, wajah-wajah baru siapa sih yang diperkirakan bakal muncul di pilpres nanti? Ya seperti yang disampaikan Adi tadi ya, yang udah kelihatan itu kemungkinan besar menurut saya wakilnya Pak Prabowo gitu kan, Mas Gibran, Mas Wapres ya. Mas Wapres. Iya, karena dari awal bertugas dilantik menjadi Wapres dia langsung blusukan apa yang banyak memperbincangkan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah nyolong star ya, persiapan untuk Nyapres 2029 gitu kan. Nah itu Mas Gibran. Kemudian yang lain ya bisa aja dari Anies Baswedan ya, tentu saja berpeluang dia, apalagi kalau dia jadi bikin partai ya kan. Kemudian yang lain ada AHY, kemudian ada juga Ibu Puan Maharani, atau mungkin nanti ada nama-nama baru, mungkin ada partai-partai yang sudah mulai bergerak dari sekarang, partai-partai yang kita tidak duga-duga bisa naik gitu kan. Artinya dia menyambut baik keputusan MK ini, kemudian melakukan kaderisasi atau dia menjaring kader-kader, calon kader terbaik untuk dipersiapkan pada Pilpres 2029 nanti. Kita tidak tahu kan bagaimana untuk perkembangannya ke depannya gitu. Kira-kira begitu. Iya. Berarti partai memang harus mulai kaderisasi nih, mulai dari sekarang, karena makin banyak peluang. Artinya mereka untuk bersaing itu banyak sekali lawan-lawan yang akan dilawan. Mas Adi gimana Mas? Ya kalau untuk keputusan MK ini kan penghapusan presidensial threshold ini disebut juga sebagai tidak terlepas ya dari terbukanya peluang bagi setiap partai untuk mengusung sendiri kandidatnya pada Pilpres mendatang ya, tanpa harus berkoalisi kan. Ini kita tahu yang dari Pilpres kemarin itu kan hasil koalisi-koalisi ya dari setiap pasangan-pasangan itu, karena mereka untuk memperkuat dari suaranya itu tadi. Nah, untuk dari keputusan MK ini sendiri kita tahu bahwa tidak ada ambang batas untuk sebuah partai untuk mengusung seorang calon kandidat kan. Berarti ini membuka peluang besar bagi kandidat-kandidat lain untuk ikut maju ke Pilpres. Ini kita menarik sekali sih calon sosok-sosok yang kuat di Pilpres tahun lalu. Ini bisa naik lagi untuk pencalonan di Pilpres mendatang melawan dari Presiden Prabowo yang mungkin saja bisa maju lagi di putaran Pilpres mendatang lagi. Yang jelas kalau dengan putusan dihapuskannya 20% presidensial threshold ini, pasti demokrasi kita ini lebih berwarna gitu kan, karena lebih banyak kandidat-kandidat yang ikut serta dalam Pilpres 2029 nanti gitu ya. Karena pilihan rakyat ini akan semakin banyak gitu kan, kalau kandidat-kandidat banyak yang mencalonkan diri. Nah, ini juga jadi PR menurut saya bagi Pak Prabowo sebagai petahana gitu kan. Kalau dia masih ingin mencalonkan diri lagi misalnya gitu kan, berarti ini ajang pembuktian bagi dia sebagai presiden untuk melakukan program-program dia yang terbaik untuk rakyat gitu kan, untuk rakyat Indonesia khususnya gitu kan.
Nah, kalau untuk dari sisi partai sendiri, tentu saja yang seperti saya sampaikan tadi, para partai-partai ini memang harusnya dari sekarang sudah mulai bergerak ya, mungkin untuk menjaring kader atau siapa saja yang memang berpeluang untuk maju di Pilpres 2029, sehingga benar-benar penghapusan ambang batas ini dimanfaatkan gitu loh, maksudnya kan. Jadi akan sesuai tujuannya gitu, semakin banyak yang mencalonkan diri ya kan, semakin banyak pilihan rakyat, dan kita nanti bisa memilih gitu yang terbaik gitu kan, nggak dipaksa harus memilih satu di antara dua gitu kan, atau satu di antara satu misalnya kan gitu. Nah, kalau menurut Kakak Silpi ini ya, dari Mbak Silpi ini, kalau dari kacamata Gen Z ya, Gen Z ya, ya Gen Z. Bagaimana untuk ini bukan dari kacamata sebagai seorang jurnalis, tapi dari kacamata seorang Gen Z ya, terkait dengan penghapusan presidensial threshold 20% ya, untuk di Pilpres 2029 nanti, apakah akan meningkatkan partisipasi pemilih ya, atau bakal cuek-cuek aja lah, gimana gitu menurut Kak Silvi? Iya, sebagai Gen Z, saya juga sebagai pemilih ya, tentu senang sekali dengan adanya penghapusan presidensial threshold ini, bahwa yang membuat permohonan ke MK juga merupakan bagian dari Gen Z kami. Iya, anak-anak muda yang peduli terkait dengan demokrasi Indonesia ke depannya. Menurut saya, dengan adanya penghapusan ini, maka banyak calon-calon yang unjuk diri untuk menunjukkan kualitasnya. Kami bisa lebih memilih banyak pilihan gitu, dan itu menjadi salah satu faktor yang bisa mengungkit partisipasi pemilih di Pilpres maupun pemilu yang akan datang nanti. Jadi lebih bervariasi ya demokrasi kita ini untuk keputusan MK ini, mulai dari mungkin dari Gen Z sendiri punya rentang pilihan sosok yang lebih muda atau seperti apa gitu, kemudian yang lebih usia di atasnya atau lebih lebih usia tua, itu pilihannya lebih dominan ke yang lebih mungkin sosoknya yang lebih tua juga, atau yang mereka punya sosok figur yang lebih kuat, misalnya kayak seperti Prabowo, atau mungkin bisa saja menteri-menteri atau kepala daerah yang banyak disorot oleh masyarakat ya, seperti kayak Tri Risma itu yang lebih pernah viral, atau mungkin Susi Pujiastuti yang memang dia orangnya keras, atau dengan keputusan menenggelamkan kapal kapal pencuri ikan. Atau mungkin bisa ke kandidat menteri-menteri lainnya juga yang memang punya sosok yang kuat ya, bisa maju di Pilpres mendatang. Oke, kalau saya sendiri ya, saya sebagai bagian dari Gen Z, kami cenderung kalau melihat calon itu dari gagasannya ya, bukan dari gimmick-gimmick seperti yang mungkin di Pilpres lalu seperti itu gitu. Jadi kami lebih melihat gagasan, kemudian karena sekarang sudah di era digital, kita bisa melihat rekam jejak digital. Nah, kita sebagai Gen Z ini lebih menilik lagi ke belakang, seperti apa sih track recordnya calon-calon ini ke depannya. Mungkin itu kalau dari Gen Z gitu. Aku mau kembali nanya nih, kalau untuk generasi yang milenial itu seperti apa kriterianya? Nah, ini sebelum saya melanjutkan, saya mau menyampaikan dulu kepada para pimpinan partai politik baik di Lampung maupun di Indonesia secara keseluruhan nih. Ini ada pandangan dari Gen Z nih. Dia tidak melihat gimmick ya, tidak melihat gimmick ataupun ya, kalau apalagi pencitraan lah ya. Pencitraan. Iya, tapi melihat bagaimana gagasannya gitu kan. Artinya kan memang tujuan mereka para Gen Z ini kan bukan tentang siapa yang menang dalam demokrasi, tapi membangun generasi penerus bangsa itu yang memiliki yang memiliki kompetensi ya, dan visioner dalam kepemimpinannya, tentu begitu kan. Nah, kalau dari saya, dari generasi milenial ya, tentu saya juga setuju dengan pandangan Kak Silvi mengenai calon pemimpin atau calon presiden kita nanti itu yang memang nggak cuma pencitraan aja di media sosial ya, di media sosial atau media apalah ya namanya, itu zaman sekarang udah canggih, tapi memang benar-benar dia itu sosok seseorang yang memang peduli terhadap
masyarakat, terhadap rakyat, dan secara luas tuh kepada bangsa Indonesia ya, untuk bagaimana dapat maju dan bersaing dengan negara-negara yang berkembang lainnya yang seperti ya jauh kalau kita membandingkan dengan Amerika Serikat ya. Yang penting intinya dia itu memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa ini gitu loh, untuk kepentingan bangsa gitu kan. Nah, kalau menurut Adi sendiri bagaimana nih, Di? Kalau menurut saya untuk Gen Z ya, atau dari semua kalangan lah ya, memberikan banyak alternatif pilihan, bisa sesuai dengan kesukaan masing-masing ya dari kandidat-kandidatnya itu. Tapi paling terpenting, kandidat itu bisa membawa marwah kepemimpinan yang memang cenderung bisa mewakili keinginan rakyat. Mungkin ya bisa meningkatkan perekonomian bangsa, bahkan bisa mengarahkan perekonomian ini lebih maju dari sebelumnya, karena kita tahu bahwa perekonomian Indonesia ini saat ini memang sedang tidak baik-baik saja kan. Di tangan Presiden Prabowo sekarang aja kita masih ngos-ngosan untuk terseok-seok setelah pandemi COVID-19 di eranya Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin di Pilpres 2029 mendatang jadi tantangan untuk para calon-calon kandidat ini membawa perekonomian bangsa ini lebih maju lagi. Tapi saya menambahkan sedikit mengenai dampak. Ada selain dampak positif, pasti ada dampak negatif juga dengan penghapusan yang ambang batas 20% ini ya. Ya, dengan dihapusnya ambang batas ini pasti nanti bakal banyak kandidat calon yang mencalonkan diri. Tentu saja bakal terjadi perpecahan suara ya, sehingga tidak mencapai yang berapa persen, 50-40% atau berapa persen, sehingga bisa menjadi ada putaran kedua gitu kan. Kemudian dampak lainnya juga yang perlu diantisipasi adalah polarisasi gitu kan. Nah, ini bisa masuk ke kampanye-kampanye negatif gitu. Jadi sekarang aja yang cuman 2 partai atau 2 calon atau 3 calon itu masih masif ya untuk kampanye-kampanye hitam itu, apalagi nanti kalau sudah banyak gitu kan, karena kampanye-kampanye negatif ini dapat merusak substansi demokrasi sendiri gitu kan. Maka penting bagi partai dan kandidat untuk menjaga etika politik dan mengedepankan adu gagasan ya, seperti yang dilakukan calon-calon presiden sebelumnya gitu kan. Sebagai masyarakat tentu saja kita harus lebih kritis ya dalam memilih pemimpin, memastikan kandidat yang kita dukung itu benar-benar berkompeten dan memiliki rekam jejak yang baik untuk sebagai pemimpin, apalagi sebagai presiden yang akan memimpin Indonesia, membawa Indonesia maju di kancah internasional 5 tahun ke depannya gitu kan. Kemudian untuk partai politik ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen mereka terhadap demokrasi ya, bukan hanya alat kekuasaan tapi juga sebagai wadah untuk melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas gitu. Saya rasa cukup itu. Silakan Kak Silvi. Ya, memang penghapusan presidensial threshold ini menjadi angin segar ya bagi demokrasi. Harapannya dengan adanya penghapusan presidensial threshold ini bisa membawa warna baru ya bagi demokrasi kita ke depannya. Hadir calon-calon baru yang lebih mengedepankan gagasan, yang berintegritas tentunya dan berkapabilitas dalam memimpin negara kita ke depannya. Karena memang saat ini kondisi Indonesia juga dilihat dari berbagai sudut ya, misalnya dari perekonomian saja kita tantangannya sangat luar biasa. Karena itu butuh sosok pemimpin yang bisa membangun kabinetnya bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gimana kalau dari Mas Adi? Kalau dari saya ini yang terpenting dari penghapusan presidensial threshold ini adalah bagaimana syarat partai politik untuk peserta pemilihan umum ini tidak diperberat ya setelah MK menghapus ambang batas presiden atau presidensial threshold di Pilpres tahun 2029, karena syarat-syarat parpol yang saat ini aja sudah tergolong berat. Jadi mungkin syarat-syarat itu jangan sampai memberatkan untuk partai politik, terutama untuk partai-partai kecil ya.
agar partai politik yang lain ikut berpartisipasi itu lebih bervariasi. Betul sekali, berarti kuncinya di revisi UU Pemilu nanti ya, yang sudah masuk ke dalam prolegnas. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah perbincangan kita mengenai dengan putusan MK yang menghapus presidensial threshold dan juga bagaimana implikasinya terhadap demokrasi kita ke depannya. Jangan lupa subscribe channel Lampung Post Update, like, dan juga share postingan ini. Anda juga bisa berpartisipasi dalam pembahasan kita kali ini dengan memberikan komentar. Anda juga bisa memberikan kami masukan ataupun ide-ide untuk tema apa yang akan kita bahas pada Bedah Tajuk selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berlangganan newspaper Lampung Post. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.